Ini adalah topik yang sedang ramai dibicarakan di kalangan ojol driver di Amerika. Topik penting mengenai guide dog, service dog, atau support animal ya. Jadi di Amerika itu banyak terjadi di mana driver ojol, Uber ataupun Lyft itu banyak cancel orang yang tunanetra yang kebetulan memerlukan guide dog, service dog untuk get around town. Dan ini sebenarnya amat sangat mengganggu sekali untuk mobilitas mereka, tapi banyak juga alasan yang harus kita consider kenapa driver-driver ini decided untuk cancel. Always two side of the story. Kita simak aja di video kali ini. Lanjut. In response to this topic, tentunya internet mempunyai split opinions about langkah mana yang sebenarnya harus dilakukan, mana yang lebih ethical, which one is the right thing to do, and which one yang lebih make sense dan beneficial to both parties. Ini ada beberapa cuplikan yang saya ambil ya. Jadi di sini ada yang pertama bilang bahwa driver shouldn't cancel on people with actual service animal, tapi memang harus ada yang dilakukan untuk identify service animal karena terlalu banyak orang yang berbohong. Jadi mungkin seperti bawa chihuahua kecil itu kan sebenarnya bukan service animal, bukan guide dog, tapi orang masih anggap aja itu kayak guide dog dan harus ikut mereka masuk ke ojol. Nah selanjutnya ya juga dibilang juga bahwa ada kemungkinan kalau driver itu bisa jadi ada alergi ke anjing tersebut. Jadinya sebenarnya ya ada kemungkinan driver itu juga only looking after themselves. Jadi mereka juga harus menjaga kesehatan diri mereka. Kalau misalnya mereka jadi breakout atau gatal-gatal, alergi reaction karena anjing tersebut kan konyol, tidak bisa bekerja. Jadi this one makes sense. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga, ini juga yang dibilang memang kalau anjing masuk itu bulunya kan pasti akan rontok yang mengakibatkan mobilnya menjadi kotor. Dan ini adalah hal yang harus dipikirkan dari sisi Uber ya dan Lyft. Jadi basically the provider of the ojol service tersebut. Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Di awal video ini, fellow YouTubers sudah melihat topik yang akan dibahas di video kali ini. Kebetulan topik ini sedang hangat dibicarakan di lingkungan driver ojol di Amerika. Jadi sebelum saya mulai di video kali ini, saya sambil ngopi seperti biasa ya. Cheers semuanya. Anyways, kopi yang saya minum hari ini adalah ini dia, Caribou Obsidian Blend. There you go. Tadi sedikit blurry, but yeah, this is it. Anyways, let's get to it aja. Saya kasih sedikit background bahwa platform ojol platform di Amerika, Lyft, Uber itu mempunyai requirement untuk drivernya untuk accept passenger apabila mereka memiliki support animal, jadi support assistance animal. Jadi mungkin drivernya itu tunanetra, tidak bisa melihat, jadi mereka punya anjing yang bantu mereka untuk jalan. Nah di sini drivernya diharuskan untuk accept request dari passenger tersebut. Kebetulan itu juga sudah menjadi law. Jadi it's the law ya untuk driver untuk accept request dari passenger tersebut. Nah
Ini ada sedikit, well, I would say discrepancy ya. Jadi saya sih melihat ada dua sisi dari permasalahan yang dibahas ini. Jadi yang pertama, yes, saya mengerti sekali apabila passengernya tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Mereka memerlukan support dari animal tersebut untuk mobilitas mereka, kegiatan sehari-hari, which is okay, not a problem at all. Dan animal tersebut itu sudah di-train supaya mereka lebih kalem, lebih tenang. Mereka di satu udah di-train untuk membantu, untuk assist patient tersebut. Jadi mereka sudah tahu what they were supposed to do. Di mobil pun for the most part mereka juga santai aja gitu kan. Nah, tetapinya nih. Nah, banyak orang yang mulai abuse ini regulation. Maksudnya abuse itu bagaimana? Jadi ada orang yang mungkin punya anjing kecil, chihuahua. Nah, itu mereka langsung bilang aja bahwa itu sebenarnya mereka punya support animal. Ya, jadi assistance animal. Padahal, let's face it, chihuahua tidak digunakan untuk support. Maybe lebih kayak mental support ya, bukan jadi mental support animal, bukannya support yang untuk assistance untuk get around your daily life seperti yang patient seperti tunanetra patient tersebut. Nah, jadi di sini sudah mulai banyak trending hal-hal tersebut. Jadinya ya saya mengerti sih apabila passenger ada yang I would say kayak yang benar-benar memerlukan yang tunanetra tersebut, mereka get upset apabila requestnya di cancel oleh driver tersebut. Nah, terus yang kedua ya permasalahannya adalah oke deh, drivernya kita accept semuanya ya, tidak peduli, pokoknya ditulisnya ada support assistance animal, kita accept semua. Nah, tetapi ini gray area, abu-abu. Kalau anjing tersebut membuat kotor, nah itu bagaimana? Itu topik yang sebenarnya Uber sama Lyft sama sekali tidak membahas. Yang mereka bahas hanya driver harus accept. Tapi misalnya anjing tersebut make a mess, mungkin tipis atau mungkin BAB di mobil driver tersebut, driver yang harus keluarin dananya untuk membersihkan mobilnya itu. Di Uber sama Lyft tidak peduli. Nah, sekarang repot kan jadinya kan. Nah, jadi sebenarnya ya I get it gitu kan, dari dua sisi ini, sisinya berat. Di satu sisi yes, kita we would like to follow the law sebagai driver. Tetapi di satu sisi, animal itu kan juga binatang juga. Obviously mereka bisa pipis, mereka bisa BAB, dan kalau itu terjadi bagaimana? Nah, itu I get it. Itu memang kontroversial topik yang sekarang ini banyak dibahas di kalangan ojol di Amerika. Nah, terus tadi ValueTubers juga udah lihat kan, ada satu cuplikan, ada satu orang yang komentar. Menurut saya ini bener banget. Jadi, kalau misalnya anggap aja deh kita accept gitu kan, ada yang membawa assistance animal. Oke. Tapi ternyata mungkin dia nggak gitu terurus. Ada kutunya nempel ke mobil kita. Terus habis itu ada passenger yang kedua masuk ke mobil kan, ya duduk di atas kutu. Nah, sorenya gatel-gatel, yang kena problem siapa? Nah, drivernya kena masalah. Dibilangnya nanti hygiene issue, the car is not kept clean. Nah, jadi ini bener-bener double sword kalau menurut saya ya. Nah, dan mungkin ValueTubers sudah sampai sini sudah lebih jelas ya, kalau saya lebih sway ke sisi yang mana ya. Tapi saya ngomong belak-belakan aja bahwa saya sebenarnya kurang begitu setuju untuk mengambil passenger yang ada
support animal tersebut. Karena ya itu dia yang harus benar-benar dipikirkan. Nomor satu, driver itu yang harus stuck with the cleaning cost apabila terjadi animalnya tipis atau BAB. Terus yang kedua, nah ini yang menurut saya penting nih ya, yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah ini alasan saya pribadi ya, yang nomor 2 ya. Jadi yang kedua itu driver ojol di Amerika itu dimasukkan klasifikasinya sebagai namanya apa tuh, kontraktor. Jadi private kontraktor gitu. Jadi kita bukan employee, tetapi kita di independent kontraktor. There you go. Aduh, blanked out. Jadi kita di klasifikasi ini sebagai independent kontraktor. Jadinya kita tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan benefit meskipun kita bekerja di atas 40 jam. Nah, karena kita sebenarnya jadi independent kontraktor, seharusnya kita mempunyai hak untuk decline apabila itu tidak serk dengan kita punya apa yang kita inginkan. Jadi dalam arti begini deh, kalau misalnya kita malam kita nggak nyaman, kita bisa matiin dong. Maksudnya kita nggak accept. Mungkin rating passenger tersebut hanya 2,5 out of 5. Nah, kita nggak nyaman, kita bisa cancel. Itu gunanya private contractor, which is good. Tetapi I think it's a little bit unfair apabila ojol operator tersebut ya, ojol aplikasinya Lyft, Uber itu memaksakan driver yang sebenarnya itu bukan employee, hanya private contractor, independent contractor, untuk menerima passenger with assistance animal tersebut. Jadi kalau saya boleh bilang, harusnya itu tidak di-enforce. Kenapa? Ya itu dia. Jadi ada dua alasan tersebut. Mungkin kalau Uber atau Lyft itu tiap bulannya dia ada subsidi, atau mungkin cleaning cost mereka cover ya sebulan inilah every other week lah, jadi sebulan 2 kali, sekali setiap 2 minggu ya. I think akan banyak driver yang lebih lenient, akan lebih sway untuk accept passenger yang punya kebutuhan ekstra untuk membawa assistance animal tersebut. Nah, karena kalau tidak membawa animal tersebut, ya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya membawa, kalau menurut saya harusnya diberikan lebih sedikit leniency ya. Kalau misalnya driver decided not to take it, gitu. Saya juga ngomong belak-belakan aja bahwa anak saya si Mitchell kan ada alergi juga. Jadinya kalau mobil saya bawa passenger, ada assistance animal, terus nanti Mitchell naik, terus dia gatel-gatel. Nah, yang pusing siapa? Bukan Lyft sama Ubernya. Jadi ya mungkin fellow YouTubers bisa komentar di box bawah ini ya. Jadi saya mau dengar kira-kira fellow YouTubers itu berpendapat setuju nggak dengan pendapat saya ini. Again, ini hanya my 2 cents saja ya untuk topik yang sedang hangat dibicarakan di kalangan ojol di Amerika sekarang ini. So, whether you wanna agree dengan saya punya where I stand, hey, it's all you. Tapi saya ada alasan yang kuat kenapa saya tidak, biasanya saya tolak. Pernah nggak saya tolak? Yes, I have. Dan did I get in trouble? Almost. Tapi saya kasih ngomong aja. I told them yang sejujurnya bahwa hey, anak saya ini ada alergi. Jadinya, kalau misalnya tidak mobilnya kotor dan anak saya alergi, are you really gonna cover my kids doctor visit? Nah, di situ udah I was off the hook. Luckily habis itu udah nggak pernah dapat lagi untuk yang cover passenger, untuk mobil passenger yang bawa support animal tersebut. So I don't know, we shall see I guess in the long run ya.
Anyways, sekian dulu ngobrol-ngobrol hari ini santai mengenai topik hangat yang sedang banyak dibicarakan ya. Anyways, sekian dulu ya. Saya mau lanjut ngopi. Cheers semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel. Kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Tentunya kita akan bahas topik-topik yang hangat mengenai kehidupan di Amerika. So, take care semuanya ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Take care semuanya.